Jika Anda diberkati oleh video ini, jangan lupa untuk men-share dan me-like-nya. Akan membaca dari Mazmur 11 ayat 4 sampai dengan 5. Mazmur 11 ayat 4 sampai dengan 5. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga. Matanya mengamat-ngamati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Teman-teman, kita akan banyak bicara tentang temple di sini, artinya bicara tentang bait suci Allah, begitu ya. Teman-teman, saya sangat terkagum-kagum dengan Mother Teresa yang mengatakan bahwa if you judge people, you have no time to love them. If you judge a people, jika Anda menghakimi atau menilai orang, you have no time to love them. Anda tidak mempunyai waktu untuk mengasihi mereka. Teman-teman, saya terkagum kenapa? Karena sedemikian hebatnya seorang Mother Teresa mampu mengatakan demikian, ataupun boleh dibilang dia mampu untuk merefleksikan imannya, gitu ya. Saya nggak ngerti kenapa dia bisa sedemikian dalamnya. Tetapi maksud saya adalah orang ini tidak hanya sekedar percaya kepada Tuhan, lalu kemudian hidupnya itu tidak di dalam Tuhan. Saya yakin seorang Mother Teresa, kalau dia tidak sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, maka kalimat ini tidak akan muncul di dalam kehidupannya. Nah, teman-teman, gimana kita bisa berefleksi lebih dalam lagi, yaitu adalah sebenarnya di bait suci Allah, begitu ya, pada umumnya. Tetapi, teman-teman, pada saat ini kita mengalami yang namanya gereja ini. Biasanya tuh kita kalau di gereja itu kan tempat kita worship, menyembah, gitu ya, tempat kita untuk melayani, tempat kita untuk gather bersama-sama, berkumpul, lalu kemudian tempat kita untuk saling berelasi satu dengan yang lain. Sekian puluh tahun, artinya dari kita lahir sampai kita segede sekarang ini, masing-masing begitu ya, kita tahunya bahwa tempat untuk bertumbuh secara kerohanian itu adalah di gereja, begitu. Jadi ini menjadi sebuah, boleh dibilang kayak semacam tradisi, boleh dibilang gitu, ataupun semacam sudah kayak paten begitu, bahwa gereja itu adalah segala-galanya, tanda petik begitu ya, tempat untuk kita bertumbuh dan berelasi. Tetapi masalahnya sekarang kan lockdown, tutup gereja. Ada yang datang ke gereja ya terbatas, orangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah, nggak banyak lah. Itu pun karena untuk melayani ya, entah buat warta, buat ibadah, tag film, dan lain sebagainya, terbatas sekali. Gitu ya, jadi semuanya lockdown, begitu. Dan anehnya, kerohanian itu menjadi lockdown. Gereja nggak ada, ditutup, begitu. Lalu tiba-tiba kerohanian kita tuh berhenti. Berhenti aja gitu. Jadi seolah-olah kayak kita membenarkan diri untuk tidak beribadah, kita membenarkan diri untuk kita stop dulu kasih persembahan, kita membenarkan diri untuk stop dulu baca firman Tuhan. Karena gerejanya lockdown, gitu ya. Karena gereja itu lockdown gitu ya, nggak ada. Dan kalaupun ada ibadah online, banyak yang mengatakan kurang puas. Entahkah dari internetnya, entahkah dari penyajiannya, dan lain sebagainya. Gereja yang punya uang, wah dia bisa beli bandwidth, bisa beli kapasitas internet banyak, lalu dia bisa beli mixer, dia bisa beli kamera yang bagus, dan lain sebagainya. Gereja yang punya uang. Kalau gereja kita, gitu ya, semuanya serba pas-pasan begitu. Semuanya swadaya, gitu ya. Maka ibadah online kita pun sangat terbatas, begitu. Lalu kemudian, semacam ada yang hilang, gitu ya. Ketika gereja itu lockdown, kita tuh kayak missing, kayak ada yang kurang gitu. Kalau nggak ke gereja itu rasanya itu kayak nggak ke ibadah gitu ya. Kalau nggak berada di gereja, itu rasanya itu gue nggak ketemu Tuhan gitu. Jadi seolah-olah tuh Tuhan itu ada cuma di gereja. Tuhan itu nggak ada di tempat tidur kita, Tuhan itu nggak ada di kamar mandi, Tuhan itu nggak ada di WC begitu ya. Jadi semuanya itu cuma ada di gereja. Ketika itu lockdown, terkunci, tertutup,
maka kerohanian kita langsung jadi ambrol begitu ya. Pertanyaannya adalah apakah demikian? Apakah demikian yang harus kita apa yang harus kita alami pada saat ini? Nah, teman-teman, ini ada satu konsep yang harus kita pahami bersama tentang bait Allah, tentang gereja gitu. Teman-teman, saya akan sedikit bicara tentang sejarah bait Allah ya. Singkat saja, nggak panjang-panjang teman-teman. Karena ini pernah saya singgung di pendidikan teologi jemaat begitu. Teman-teman, awalnya itu kemah suci. Keluaran 25 ayat 9. Dan kemah, namanya juga kemah, itu sistemnya knockdown. Bisa dibongkar, pasang, bongkar, pasang. Karena zaman dulu orang Israel masih nomaden. Begitu. Jadi mampir kemana, kemah sucinya dibongkar, pasang lagi, gitu-gitu aja, knockdown. Itu awalnya kemah suci. Lalu kemudian sampai mereka masuk ke tanah Kanaan, lalu kemudian punya raja, begitu, lalu kemudian di masanya Raja Salomo lah, baru yang tadinya bentuknya kemah, benar-benar dipikirkan, dibangun menjadi bait suci Allah. Maka terkenal sekali bait Allah Salomo, begitu ya, artinya Salomo yang mendirikan bait Allah ini. Dan di masa itu Salomo membangun sedemikian megahnya pada masanya. Pada masa itu bait suci Allah dibangun sedemikian megahnya. Dan teman-teman, terjadilah kehancuran bait Allah, begitu ya. Terjadi kehancuran bait Allah. Di mana kehancurannya? Nebukadnezar atau dikenal dengan Raja Babilonia itu menyerang Yerusalem pada tahun 606 sebelum Masehi dan mereka menghancurkan bait suci Allah. Dan kemungkinan tabut perjanjian, tongkat Harun, buah mana itu hilang atau dihancurkan. Jadi teman-teman, sampai detik ini, di manakah bait suci tabutnya itu segala macam nggak ada, masih misteri sampai detik ini. Dan sekitar tahun 586 orang-orang Yahudi yang dibuang ke Babilonia itu kembali lagi untuk membangun bait suci Allah yang kedua. Jadi pembangunan bait suci Allah yang kedua terjadi gitu ya. Dan bait ini dibangun setelah dari pembuangan Babilonia tadi 515 barulah kira-kira itu selesai. Kita bisa melihat bahwa di bawah pimpinan Nehemia, kalau teman-teman baca Nehemia itu lagi membangun, bangsa Israel itu berhasil membangun kembali tembok Yerusalem, jadi tata agama, politik itu mulai terbangun. Itu adalah di masanya Nehemia. Dan tahun 168 sebelum Masehi, Antiochus Epiphanes itu merampok dan menajiskan bait suci Allah dengan membangun altar Zeus, dewa Zeus. Jadi kembali lagi ya, bait suci Allah itu dihancurkan lagi gitu ya. Udah dibangun, dihancurin lagi gitu. Lalu kemudian 3 tahun kemudian Yudas Makabe itu memperbaiki, jadi direbut kembali, diperbaiki. Dan itu dikenal dengan Hari Raya Hanukkah oleh tradisi Israel sampai detik ini. Jadi sudah direbut lagi oleh Yudas Makabe. Lalu kemudian apa yang terjadi? Tahun 63 Masehi, Pompeius itu mengalahkan Yerusalem, dan habis Pompeius itu Marcus Licinius itu merampok pada tahun 54 sebelum Masehi. Dibangun, dihancurin lagi. Gitu ya, dirampok isi-isinya karena itu semuanya emas ya. Kalau di bait Allah itu, isinya semuanya adalah emas. Dan pembangunan bait suci Allah yang ketiga itu boleh dibilang lah agak final begitu ya, itulah oleh Herodes Agung. Begitu. Jadi oleh Herodes Agung itu dibangun kembali. Dan di Yohanes pasal 2 ayat 20 itu menyiratkan bahwa pembangunan itu masih terus berlangsung. Ini saya akan bacakan Yohanes pasal 2 ayat yang ke-20. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Jadi ini menyiratkan bahwa pembangunan itu masih berlangsung 46 tahun. Jadi Herodes Agung itu membangunnya itu lama sekali begitu ya. Bait suci Allah yang ketiga kalinya ini dibangun kembali begitu. Nah, Yohanes pasal 2 ayat 19, teman-teman. Jadi bait suci Allah bisa luar biasa. Dibangun hancur, dibangun hancur, dibangun hancur, dibangun hancur begitu ya. Tadi pasal ayat yang ke-20, nah ini ayat yang ke-19 dikatakan demikian. Jawab Yesus kepada mereka, rombak, hancurkan maksudnya,
bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Nah, teman-teman, di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus akan membangun bait Allah dalam waktu 3 hari, tentunya bukan merujuk kepada bangunan fisik secara sentral, tetapi adalah bait Allah yang menunjuk kepada kematian dan kebangkitannya. Jadi teman-teman, di titiknya Tuhan Yesus ketika dia berbicara itu, maka sebenarnya inilah fondasi gereja atau bait Allah yang baru tanpa batu dan bangunan. Jadi teman-teman bisa kebayang bahwa begitu hancur dibangun kembali, lalu Tuhan Yesus muncul sebagai Mesias, lalu dia merujuk kepada dirinya sebagai bait Allah tanpa batu dan tanpa bangunan. Dan kemudian kalau teman-teman perhatikan gereja mula-mula, teman-teman, gereja mula-mula itu sangat indah. Kenapa? Karena dari rumah ke rumah, begitu ya. Kisah Rasul pasal 2 ayat 42. Jadi mereka itu benar-benar bersekutu itu dari rumah ke rumah. Karena belum ada, boleh dibilang belum ada gereja. Belum settle, belum ada gereja sama sekali. Jadi kita semua tuh berpindah-pindah dari rumah ke rumah, ketemu, berjumpa rumah ke rumah, begitu ya. Untuk mereka mengalami yang namanya persekutuan. Tetapi anehnya, Kisah Rasul pasal 42 ini mencatat bahwa jumlah orang percaya itu semakin bertambah, bukan semakin berkurang. Nah, kita mungkin ya, situasi kita lockdown, kita beribadah di rumah-rumah, yang banyak orang khawatirkan adalah iman kita semakin turun gitu ya. Kerohanian kita semakin turun, semakin tidak percaya kepada Tuhan, begitu, semakin lupa dengan Tuhan. Tetapi ketika awal-awal gereja itu berdiri, teman-teman, gereja tanpa tembok itu, tanpa batu, yaitu percaya kepada Kristus, itu mereka melakukan ibadah dari rumah ke rumah, dan jumlah mereka bertambah, nggak berkurang. Aneh kan? Aneh bagi saya ini, wah ini luar biasa begitu ya. Barulah tahun 380 Kristen menjadi agama negara di Kekaisaran Romawi. Jadi sekian dari tahun 60 ya. Jadi sekian ratus tahun kemudian barulah gereja itu settle. Tapi selama itu kekristenan itu tidak ada gereja yang begitu settle. Itu yang terjadi. Nah, gereja itu bertumbuh pesat sampai detik ini dan sampai kita mengalami namanya lockdown. Nah, teman-teman, kita bisa melihat bahwa gereja lockdown itu bukan saat ini. Bait suci Allah itu sudah dihancurkan, dibangun, dihancurkan tuh hilang puluhan tahun dan segala macam gitu ya, lebih susah lagi gitu. Tetapi ketika awal-awalnya gereja mula-mula itu berdiri, teman-teman, itu tanpa gereja. Tetapi mereka mengalami satu pertumbuhan kerohanian yang sangat besar. Kita bisa merefleksikan diri kita. Ketika gereja ini sampai lockdown pada saat ini, apakah pertumbuhan rohani kita ini tetap konsisten atau tidak? Atau semakin hari semakin tergerus dan semakin hilang gitu ya. Bait Allah krisis sepanjang sejarah. Sampai detik ini Yerusalem menjadi boleh dibilang lah menjadi menjadi rebutan lah, sana sini peperangan terjadi di Timur Tengah. Dan pada saat ini juga gereja lockdown. Pemazmur sangat indah merefleksikan imannya kepada Tuhan. Sangat indah bagi saya. Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Dia percaya Tuhan ada di bait Allah. Bait Allah dalam artian physically. Dia percaya. Tetapi dia juga percaya Tuhan tahtanya di surga. Nah, teman-teman, yang bagian ini yang kita sering lupa. Tuhan tahtanya itu di surga. Kita yang tadi mengantar saya, kita ini kadang-kadang suka merasakan kehilangan karena kita pikir bahwa Tuhan itu hanya ada di gereja. Seperti orang-orang Israel Yahudi pada umumnya. Ketika bait Allah itu hancur, maka mereka melambangkan Yahweh itu kalah, Tuhan itu kalah. Tetapi pemazmur ini sudah merefleksikan sangat dalam. Karena dia masa-masa di mana tidak ada bait Allah. Dia percaya bahwa Tuhan tahtanya itu di surga. Itu yang tidak pernah hancur. Kalau Tuhan tahtanya di surga, kapanpun, dimanapun kita bisa datang.
tanpa koneksi, tanpa persembahan, tanpa apapun lah gitu ya, kita bisa datang. Karena Tuhan itu tahtanya adalah uh, di sorga begitu. Ini menjadi sebuah hal yang luar biasa. Lalu kemudian pemazmur juga menyadari ketika bait Allah itu hancur, tidak ada, maka kita masuk ke dalam namanya ujian kerohanian. Dia menyebutkan matanya mengamati, observasi. Walaupun secara fisik bangunan itu tidak ada, kata pemazmur, tetapi mata Tuhan itu selalu observasi terhadap kehidupan aku. Dia mengamati secara detail apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman, ini satu iman yang menurut saya tidak gampang, karena dihasilkan pengakuan dari seorang pemazmur, di mana mungkin dia jauh dari bait Allah, mungkin bait Allahnya sudah hancur dan lain sebagainya, tetapi satu keyakinan iman dia, bahwa matanya Tuhan itu selalu mengamati dan memberikan ujian yang tepat. Jadi dibilang, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Sorot matanya menguji anak-anak manusia. Nah, teman-teman, menjadi pertanyaan kita begitu ya. Apakah dengan tidak adanya, boleh dibilang, saya stop dulu ya. Dengan tidak adanya gereja pada saat ini, atau gereja boleh dibilang lagi lockdown pada saat ini, mari teman-teman kita sungguh-sungguh memikirkan, apakah iman saya masih mampu bertumbuh begitu ya. Kalau kita sangat tergantung dengan kehadiran gereja secara fisik, maka saya khawatir teman-teman akan mengalami kehilangan spiritualitas yang sejati itu. Esensi daripada spiritualitas yang sejati itu adalah Tuhan hadir di dalam tahtanya, dia itu adalah surga. Kapan saja, di mana saja kita bisa datang, memuji, menyembah dia, dan berdoa. Itu lebih mantap menurut saya begitu ya. Jadi teman-teman, hati-hati teman-teman. Hati-hati. Ketika teman-teman sudah tanda petik ya, meninggalkan spirit kerohanian kita, berjumpa dengan Tuhan, kerinduan berjumpa dengan Tuhan itu sudah mulai pudar teman-teman. Hati-hati. Jangan-jangan nanti spiritualitas kita pun menjadi lockdown. Di tengah yang sangat sulit, situasi-situasi yang sangat sulit, mungkin teman-teman saat ini ada yang di PHK, kemudian teman-teman juga mengalami bisnis mungkin semakin sulit, pekerjaan kadang-kadang di ujung tanduk, tinggal tunggu nih kapan di PHK-nya begitu ya. Dan ketika teman-teman di PHK lalu mencari lagi pekerjaan, itu sangat sulit sekali, saya tahu. Sangat sulit di situasi pada seperti ini. Nah, teman-teman, kita harus tetap terus bergantung kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi teman-teman, tidak ada gereja, karena pada saat ini lockdown, spiritualitas kita jangan sampai stop dan berhenti. Teman-teman tetap harus bagaimana tetap terus memacu dirinya, yang memacu diri teman-teman ya, semaksimal mungkin untuk benar-benar bisa menemukan Tuhan. Bukan menemukan, artinya benar-benar koneksi, berelasi dengan sebaik-baiknya dengan Tuhan. Nah, semakin kita menjauhkan, maksudnya semakin kita tidak terkoneksi dengan Tuhan, maka yang tadi, mata Tuhan mengobservasi kita, menguji kita, apakah kita setia kepada perbuatan baik atau terhadap perbuatan yang jahat.